Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat seluruh mahasiswa yang mengikuti kuliah penginderaan jauh kita kali ini. Ya, di minggu ke-10 ini kita akan memasuki materi tentang kalibrasi. Nah, ini judulnya keliru ternyata ya. Tentang kalibrasi radiometrik. Jadi kalau kemarin Anda sudah mulai belajar bagaimana cara melakukan manipulasi citra dengan menggunakan formula atau rumus, maka nanti kalibrasi radiometrik ini juga harus kita selesaikan dengan menggunakan dengan menggunakan rumus-rumus yang tersedia. Jadi tidak boleh menggunakan tool yang ada di software-software, terutama software-software komersil gitu ya, supaya kita tahu bagaimana sebuah data bisa diproduksi dari data lainnya. Nah, ini sebagai pendahuluan, jadi bahwa mungkin nanti Anda akan mengenal dua istilah yang bisa jadi saling tertukar, kalibrasi radiometrik dan koreksi radiometrik. Nah, ini adalah dua istilah yang berbeda. Jadi koreksi radiometrik itu lebih luas daripada kalibrasi radiometrik. Karena kalibrasi radiometrik itu hanya bagian, ya, sebagian proses dari koreksi radiometrik. Nanti kita akan belajar koreksi radiometrik di penginderaan jauh terapan. Di sini cukup kalibrasi radiometriknya. Jadi mengapa ini penting? Ceritanya itu adalah bahwa semua data penginderaan jauh itu dia disimpan dalam format digital number. Digital number yang formatnya itu integer, ya, bilangan bulat. Kenapa disimpan seperti itu? Untuk memperkecil ukuran ukuran filenya, sehingga lebih mudah ketika dilakukan pertukaran data, atau misalkan ketika ditaruh di website kita mudah untuk mendownloadnya. Filenya menjadi lebih kecil dibanding dengan ketika dia disimpan dalam format asli yang misalkan float atau format yang lainnya yang lebih panjang gitu ya. Nah, di sini tujuan utama daripada kalibrasi radiometrik itu sebenarnya sederhana. Jadi bagaimana caranya supaya data penginderaan jauh yang disimpan dalam digital number itu, yang disimpan dalam integer itu, ya, itu bisa kita kembalikan ke format aslinya. Apakah itu dia radian atau reflektan. Bisa juga nanti ke brightness temperature untuk kanal-kanal yang kanal thermal, infrared, dan sebagainya. Nah, di sini yang menarik itu adalah bahwa ketika kita melakukan kalibrasi radiometrik, maka kita akan bersentuhan lagi dengan salah satu resolusi dari 4 resolusi yang sebelumnya kita pelajari, yakni resolusi radiometrik. Di sini Anda akan ketemu lagi dengan resolusi radiometrik. Contohnya adalah misalkan kalau kita bekerja dengan Landsat 7, misalkan gitu ya. Landsat 7 itu kita harus tahu dan kita harus ingat bahwa resolusi radiometriknya itu adalah 8 bits atau setara dengan 2/8 atau sama dengan 256 pixel value. Itu artinya kalau ada range nilainya itu dari 0 sampai 255. Jadi gray value-nya itu adalah dari 0 sampai 255. 0-nya itu adalah akan berwarna putih, berwarna hitam, kemudian 255-nya itu akan berwarna putih atau cerah gitu ya. Nah, sementara kalau kita menggunakan Landsat 8 yang menggunakan yang memiliki resolusi radiometrik yang berbeda, dalam hal ini 16 bits, itu artinya dia memiliki rentang nilai yang lebih jauh ya. Itu dari 0 sampai 2/16. Nah, 2/16 itu adalah 65536. Artinya rentang nilainya itu adalah 0 sampai 65535. Ya, 65535 karena kita berhitung dari 0 bukan dari 1. Nah, ini menarik. Jadi kalau kita misalkan nanti Anda melakukan analisis yang melibatkan lebih dari satu sumber data yang berbeda resolusi radiometriknya, maka hal ini harus diperhatikan, harus menjadi perhatian kita karena rentang nilainya itu berbeda.
Jadi kayak di yang Landsat 7 ini misalkan 255-nya itu berwarna putih atau cerah. Gitu ya. Sementara di Landsat 8, putihnya itu bukan 255, melainkan 65535. Jadi sangat jauh. Dan 255 di Landsat 8 itu masih gelap. Atau dia mendekati 0, sehingga dia gelap atau hitam di sana. Sehingga ini akan berbeda interpretasinya nantinya. Oke, ini yang akan kita pelajari. Jadi sebenarnya sudah cukup dengan satu slide ini, gitu ya. Kita bisa belajar semua tentang kalibrasi radiometrik. Kita mulai dari yang berwarna hitam di sini. Jadi karena kalibrasi radiometrik itu nanti tujuannya itu adalah kita ingin memindahkan atau mengubah ya yang sebelumnya datanya DN digital number ke radian atau ke reflektan. Itu saja tujuannya. Jadi ini ada dua, kalau Anda perhatikan yang biru ini, kalau untuk yang biasa ya, untuk visible range itu DN ke L atau rho. Kemudian kalau dia infrared gitu, thermal infrared, DN ke brightness temperature. Nah ini kita perhatikan. Jadi kalau kita memiliki yang biru ini, misalkan DN ke L atau rho, itu ada dua cara untuk melakukan kalibrasi radiometri. Nah, ini ada yang hijau. Yang pertama itu gain offset, kemudian satu min max. Nah, kalau dia gain offset, seperti apa? Kita harus memanfaatkan informasi yang ada di metadata untuk menulis atau memproses data kita dengan rumus yang tersedia. Dan rumusnya sederhana sekali kalau gain max ini, gain offset ini. Jadi rumusnya itu adalah gain kali DN ditambah offsetnya. Itu saja. Jadi kalau Anda perhatikan di sini misalkan ML kali QCal ditambah AL. Atau yang merah yang kanan ini adalah kalau untuk rho itu adalah M rho gitu, M rho, kemudian kali QCal ditambah A rho. Nah, nanti kita lihat di belakangnya. Kemudian khusus untuk yang bagian atas ini setelah dia jadi DF, jadi L, jadi rho, itu kita harus lakukan koreksi terhadap zenith matahari. Nanti kita perhatikan di slide berikutnya. Nah, bagian kedua adalah min max di sini ya, min max. Nah, min max ini sebenarnya cara lama untuk melakukan kalibrasi radiometri. Sekarang sudah banyak sekali citra yang tersedia itu dia sudah memiliki informasi tentang gain offsetnya, sehingga kita bisa langsung menggunakan gain offsetnya. Walaupun data-data seperti Landsat misalkan dia tidak menggunakan salah satu. Jadi setelah dulu menggunakan min max, sekarang dia menggunakan gain offset, tetapi kalau ada orang yang ingin memproses menggunakan min max, dia juga menyediakan informasinya. Nah, sama dengan yang atas tadi, rumusnya aja yang berbeda dan sumber datanya tetap berada di metadata. Nah, bagaimana dengan yang ke brightness temperature? Di sini rumusnya sedikit berbeda. Jadi kalau Anda sudah punya kalau kita sudah punya di sini ada L ya. Ini L-nya ini adalah radian. Jadi kita harus ubah dulu DN ke L. DN ke L, L radian. Ini adalah brightness temperaturnya, baru kita bisa ubah ke temperaturnya. Oke, sekarang kita hanya fokus ke ke yang visible range saja, karena nanti untuk yang brightness temperature ada materi khusus terkait dengan bagaimana kita menyiapkan data land surface temperature, di mana kita harus mempertimbangkan faktor koreksi atmosfer untuk mendapatkan data yang sebenarnya, data permukaan. Nah, baik, kita lanjutkan. Yang tadi ini adalah penjelasannya, jadi bahwa metode kalibrasi itu ada dua. Yang pertama itu adalah kita menggunakan gain offset, kemudian yang kedua adalah menggunakan nilai radian atau reflektan maksimum dan minimumnya. Ini kalau kita perhatikan yang gain offset, data yang diperlukan adalah radian atau reflektan multiple rescaling factor, ini dia sama dengan gain, dan additive rescaling factor atau offset. Dan semua data ini bisa kita lihat nanti di metadata. Baik, kita lihat di sini. Jadi dulu ketika saya ngajar ya, udah panjang lebar, kemudian mahasiswa diam, bingung, dan sebagainya, akhirnya ada pertanyaan yang bagi saya cukup menarik. Pak, setelah kita melakukan ini gitu ya, saya ada pertanyaan gitu. Nah, pertanyaannya itu radian itu apa gitu ya, reflektan itu apa. Nah ternyata saya waktu itu lupa ngasih tahu
apa reflektan, apa radian. Jadi di pertemuan kita ini saya akan tambahkan mungkin 2 slide tentang reflektan dan radian dalam penginderaan jauh. Jadi yang pertama itu kalau kita bicara tentang penginderaan jauh nanti banyak sekali parameter yang harus kita pertimbangkan ya. Ada iradian, radian, kemudian remote sensing reflektan dan sebagainya. Nah, di sini kita akan belajar dua dulu, radian dan reflektan ya. Anda sudah belajar tentang digital number, kemudian ditambah 2 radian dan reflektan. Jadi yang sebelah kiri di sini Anda perhatikan bahwa radian, bahasa Inggrisnya juga radian, simbolnya itu L lambda. Mengapa dia harus ada lambdanya? Jadi kalau kita nulis reflektan dan radian itu harus ada dalam kurung lambdanya. Karena apa? Karena besarnya L itu atau besarnya rho itu untuk yang reflektan itu tergantung pada panjang gelombangnya berapa. Artinya kalau kita nggak sebut lambdanya itu akan salah. Misalkan L-nya 6 gitu ya. 6 pada panjang gelombang berapa? Nah, itu akan akan lebih spesifik informasinya. Nah, radian ini sebenarnya adalah jumlah cahaya yang direkam secara langsung oleh instrumen atau sensor penginderaan jauh. Nah, satuannya itu watt kali steradian pangkat minus 1 kali meter pangkat minus 2. Atau mungkin bahasa kita mungkin watt dibagi gitu ya. Dibagi steradian kali meter kuadrat. Nah, kalau kita perhatikan satuannya ini mirip dengan energi ya, watt ya. Watt per steradian kali meter persegi. Kemudian rentang nilainya itu adalah dia lebih dari 0. Jadi dia nanti nilainya banyak banget, tergantung satuan yang akan kita gunakan. Di penginderaan jauh juga satuannya beda-beda, tetapi format utamanya seperti ini. Ada watt, kemudian dibagi steradian, dibagi meter kuadrat. Meter kuadratnya ini kadang ditulis nanometer, kadang ditulis mikrometer. Watt-nya juga kadang ditulis watt, kemudian kadang ditulis M kecil ya, miliwatt. Nah, miliwatt. Jadi tergantung data kita nanti. Jadi beberapa data biasanya itu memiliki satuan yang berbeda. Sehingga kalau kita memproses datanya, penting bagi kita untuk memperhatikan dia satuannya apa. Itu untuk yang radian. Kemudian yang kedua itu adalah reflektan. Nah, berbeda dengan radian, reflektan itu adalah rasio. Nah, rasio dari jumlah cahaya yang meninggalkan target dibagi dengan jumlah cahaya yang datang ke target. Jadi kalau misalkan ada sinar matahari itu datang ke sebuah objek, kemudian oleh objek itu dipantulkan. Maka reflektannya itu adalah energi yang dipantulkan itu dibagi dengan energi yang datang ke objek itu. Sehingga tidak memiliki satuan. Sehingga reflektan itu tidak ada satuannya. Ini harus diperhatikan ya. Reflektan itu tidak ada satuannya. Karena yang dibagi dengan pembaginya itu sama satuannya, sehingga akan hilang satuannya. Kemudian rentang nilainya itu adalah 0 sampai 1. 0 sampai 1. Karena apa? Karena kita tahu misalkan kalau ada energi datang, nggak mungkin yang energi pergi gitu ya. Setelah dipantulkan itu lebih besar dari energi yang datang. Nggak mungkin. Jadi datang 10, kemudian pergi 15 itu nggak mungkin. Yang mungkin itu adalah datang 10, perginya 5. Gitu. Karena 5 yang lainnya itu ada yang diserap oleh objek, ada yang diteruskan oleh objek. Jadi sebelumnya kita sudah belajar bahwa respon objek terhadap energi itu atau sinyal yang datang ke dia itu ada 3. Yang pertama itu adalah dia dipantulkan atau dihamburkan. Kemudian yang kedua itu adalah dia diserap atau absorb, diserap. Kemudian yang ketiga dia adalah ditransmisi, diteruskan oleh objeknya. Nah, di penginderaan jauh yang kita gunakan itu adalah yang dipantulkan atau yang dihamburkan. Sehingga yang dipantulkan dibagi dengan energi yang datang itulah yang namanya reflektan ya, namanya reflektan. Jadi nanti juga Anda harus hati-hati, reflektannya dapatnya 2 atau negatif misalkan, itu berarti ada hal yang janggal yang harus kita segera telusuri salahnya di mana. Oke, ini juga saya lanjutkan sedikit. Ini saya ambil tadi dari salah satu website, saya kira cukup menarik. Jadi bahwa kalau ada sinar matahari, kemudian dia datang ke surface ya, ke objek gitu ya, maka nanti sebagian itu akan dipantulkan ya, akan dipantulkan. Nah, radian itu adalah semua energi yang datang atau yang direkam oleh sensor itu adalah radian, baik itu yang berasal dari objek maupun yang misalkan
dihamburkan oleh objek-objek lain di atmosfer. Itu adalah radian. Nah, sementara reflektan itu adalah, kalau Anda perhatikan di sini ada incident radiation, kemudian ada reflected radiation. Jadi yang namanya reflektan itu adalah reflected radiation dibagi incident radiation. Jadi ini adalah energi yang datang, kemudian ini adalah energi yang pergi. Nah, yang pergi dibagi yang datang. Nah, karena yang pergi itu pasti lebih kecil daripada yang datang, maka nilainya adalah 0 sampai 1 maksimal. Kalau semua yang datang juga pergi, maka nilainya adalah 1. Tapi itu sangat jarang terjadi. Nah, bagaimana jika saya memiliki radian, kemudian saya ingin melakukan ingin menghitung reflektannya, misalkan di sini ada rumusnya. Jadi rho lambda itu sama dengan P kali L dikali D kuadrat dibagi E cos theta. Nah, ini Anda bisa cek di sini kalau dikasih lambda, dikasih L misalkan radian, kemudian disuruh menghitung reflektannya, bisa menggunakan rumus ini. Ini adalah band average solar irradiance. Ini datanya ada di sini. Kalau Anda download, ini ada Excel-nya. Ini adalah Excel, jadi bisa di-download. Cuma nanti hati-hati dengan satuannya ya. Kemudian θ-nya itu adalah solar zenith angle, kemudian D-nya ini adalah jarak rata-rata antara matahari dan bumi pada saat itu dalam satuan astronomis, ya, astronomical unit. Jadi kalau dia jaraknya rata-ratanya itu adalah 1, kemudian kalau dia bumi dan mataharinya menjauh, itu berarti lebih dari 1. Kalau dia lebih mendekat, itu berarti kurang dari 1. Oke, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke rumus tadi. Jadi bahwa ada 2 metode. Yang pertama itu gain offset. Rumusnya seperti ini. Nah, ini bisa Anda cari, saya kira ini sangat mudah dicari. Jadi rumusnya itu adalah L lambda sama dengan ML Q-cal ditambah AL. Nah, di sini yang penting itu adalah Q-cal sebenarnya. Q-cal ini adalah digital number kita. Jadi Q-cal ini adalah digital number kita, atau nilai asli dari data kita. Sementara kalau M radian ini adalah gainnya, jadi faktor pengalinya. Sementara AL-nya ini adalah faktor penjumlahannya. ML dan AL ada di metadata, ya, ada di metadata. Jadi nanti tugas Anda itu adalah melakukan kalibrasi, tapi menggunakan platform Google Earth Engine. Jadi kita bisa panggil metadatanya, kemudian kita bisa proses kalibrasinya langsung di Google Earth Engine, kemudian Anda bisa print datanya gitu ya. Kita bisa bikin grafik sebelumnya seperti apa, kemudian setelahnya seperti apa. Nah, cuman sebelumnya perlu saya ingatkan bahwa radian di sini dan reflektan di sini yang nanti akan kita bahas itu semuanya adalah radian dan atau reflektan top of atmosphere. Itu artinya dia posisinya adalah data sebelum atau sesaat sebelum direkam oleh sensor, bukan surface reflektan atau bukan surface radian, ya. Jadi yang kita bahas itu bukan data permukaan, tapi data sesaat sebelum direkam oleh sensor. Artinya dia di atas atmosfer. Nah, kemudian DN ke reflektan. Itu rumusnya seperti ini. Sama dengan yang tadi, bedanya M-rho dan A-rho. Ya. M-rho-nya itu adalah multiple. Di sini multiplicative scaling factor atau gain-nya untuk reflektan. Itu bisa diambil di metadata. Kemudian A-rho-nya juga bisa diambil di metadata. Nah, catatannya di sini bahwa reflektannya itu adalah reflektan tanpa koreksi sudut matahari. Oke, ya, di sini catatannya without correction for solar angle. Nah, sehingga nanti kita harus melakukan koreksi terhadap sudut matahari sebelum datanya bisa kita gunakan. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya adalah max min. Nah, ini mungkin Anda hanya perlu tahu saja yang ini. Jadi kalau kita udah menggunakan gain offset, saya kira sudah cukup ya. Tapi ini sebagai tambahan pengetahuan saja, jadi bahwa kita bisa mengubah dari DN ke keluar reflektan, rumusnya seperti ini. Jadi kita bisa mendapatkan spektral reflektan tanpa koreksi solar angle dengan menggunakan rumus seperti ini. Kemudian
apa namanya, yang selanjutnya adalah kita apa namanya, bisa menghitung reflektan dari radian seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan di slide sebelumnya yang ada grafiknya tadi, yang ada gambarnya tadi. Jadi intinya kalau kita menggunakan min max ini, itu yang kita hitung pertama itu adalah reflektannya dulu ya. Kemudian setelah reflektannya ketemu, kalau kita perlu L, maka L-nya itu kita bisa hitung ya dari radiannya. Begitu juga sebaliknya. Oke. Kemudian ini dia keliru judulnya. Ini harusnya apa namanya, mencari reflektan dari L ya. Oke, selanjutnya adalah DN ke brightness temperatur. Jadi di sini kita perlu mengubah jadi T sama dengan K2 dibagi ln K1 per lambda per L lambda ditambah 1. Jadi kita bisa mendapatkan temperatur di satelit dengan catatan bahwa nanti kita perlu mengubah DN-nya dulu ke brightness temperatur. Kita perlu dari DN-nya ke L dulu, baru bisa kita dapatkan informasi ini. Nah, Anda bisa lihat di sini catatannya, misalkan L lambda ini dia satuannya seperti ini, watt per meter persegi kali steradian kali mikrometer. Nah, di sini dia ada mikrometernya. Ini juga koreksi bagi yang slide yang tadi sebelumnya. Jadi bahwa radian itu selain M kuadrat, M persegi itu ada mikrometernya di sini. Sehingga nanti yang membedakan antara satu satuan dan satuan yang lain, kadang kita nemukan di sini ada nanometer dan ada watt-nya ini ada yang milimeter. Sehingga mungkin ada sedikit perbedaan untuk hasilnya. Tapi yang penting sebenarnya prinsipnya kita mengetahui apa namanya, kita mengetahui satuannya. Jadi kalau satuannya sudah kita ketahui, asal kita konsisten dengan satu satuan, itu kita bisa mudah untuk memproses data dengan satuan-satuan yang berbeda. Oke, baik. Selanjutnya adalah kita perlu melakukan koreksi reflektan dengan solar angle. Di sini Anda apa namanya, ada catatan sedikit di sini. Jadi bahwa ketika kita ingin mengubah yang row apa namanya, row tadi yang kita peroleh yang tanpa koreksi tadi itu, dia datanya yang di sini row lambda ini dibagi cos theta solar zenith angle. Nah, yang setelah dikoreksi itu adalah row lambda bintang ini. Nah, di sini ada yang jadi pertanyaan, itu adalah bahwa kalau khusus untuk Landsat gitu ya, untuk Landsat itu Anda nggak bisa dapat solar zenith angle ya, di metadatanya, karena di metadata itu yang tersedia itu adalah solar elevation angle. Cuman nggak usah khawatir, jadi rumusnya bisa diubah di sini. Kalau kita perhatikan gambar di sini, itu adalah zenith angle dan solar angle ini totalnya 90 derajat. Artinya kalau kita memiliki solar elevation angle, itu mudah untuk mendapatkan zenith angle. Tinggal 90 kurangi solar elevation angle-nya saja, maka kita akan dapat zenith angle-nya. Nah, sehingga kalau Anda ingin tetap menggunakan cos, misalkan di sini rho lambda sama dengan rho lambda dibagi cos dalam kurung 90 kurangi theta solar zenith angle. Atau kalau mau lebih cepat, cosnya aja yang diubah menjadi sin. Jadi sinus solar elevation angle. Maka kita akan mendapatkan data yang sudah terkoreksi terhadap apa namanya, solar angle-nya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi materinya sudah lama sekali ya, 2013 saya sudah membuat ini, dan saya kira apa namanya, hal-hal yang perlu ditanyakan, saya kira juga bisa merujuk ke website ini. Saya kira banyak sekali juga diskusi yang muncul dari adanya slide ini. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.